Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini yang terakhir ini. Setelah mulai pagi ditunggu-tunggu ya. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait praktik baik yang telah saya lakukan, itu dengan judul penerapan metode panjat pada pembelajaran IPA terintegrasi pendidikan Kespro, materi konsep diri terhadap prestasi belajar siswa kelas 7B. Nama saya Muhammad Arif Ansar dari SMP Negeri 3 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Yang menjadi latar belakang yang pertama adalah pembelajaran IPA itu biasanya harus seimbang antara kita menyampaikan aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Di mana pembelajaran IPA itu adalah salah satu mata pelajaran yang bisa diintegrasikan dengan bidang ilmu lainnya. Salah satunya adalah dengan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran, terutama di kelas 7B ini, biasanya anak-anak yang terlihat aktif itu hanya beberapa orang saja, tidak semuanya merata aktif. Dari hasil pembelajaran yang pernah saya lakukan, biasanya anak-anak itu sulit dalam hal bertanya, sulit menjawab ketika kita mengasih pertanyaan, dan juga cenderung pasif dalam pembelajaran. Dari hasil wawancara secara ringkas, saya ketahui bahwa ternyata anak-anak itu, mereka itu sebenarnya malu, takut, dan tidak percaya diri untuk bertanya ataupun menjawab. Nah, rasa malu, takut, dan tidak percaya diri itu adalah salah satu indikasi bahwa anak tersebut memiliki konsep diri yang masih rendah atau konsep diri yang negatif. Nah, di sini salah satu materi pembelajaran IPA yang bisa dikaitkan dengan konsep diri adalah, menurut saya, adalah materi pengukuran di kelas 7. Nah, untuk pembelajaran masalahnya adalah seperti kita di sini, permasalahannya adalah terkait dengan konsep diri siswa yang masih rendah. Di mana saya mencoba mengaitkan antara pembelajaran IPA dengan pendidikan Kespro, di mana pembelajaran IPA-nya saya mengambil ada topik pengukuran di kelas 7 di semester 1. Sedangkan untuk pendidikan Kespro-nya adalah konsep diri. Salah satu solusi yang bisa saya tawarkan adalah dengan menggunakan metode panjat. Apa sih panjat itu? Panjat itu adalah sebuah akronim. Dari panjat itu adalah anak mempraktekkan, kemudian dengan menggunakan jari tangan, dan juga dengan menuliskan apa yang telah mereka laksanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan dari praktik baik ini adalah bagaimana penerapan metode panjat pada pembelajaran IPA yang terintegrasi pendidikan Kespro, materi konsep diri terhadap prestasi belajar siswa kelas 7B di UPTD SMP Negeri 3 Pelaihari. Manfaatnya yang saya harapkan adalah, yang pertama, untuk siswa dapat memahami dan mengenal konsep diri. Kemudian juga bagi guru, pembelajaran lebih menarik dan juga dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna serta kontekstual. Kemudian untuk peneliti lain dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Untuk pelaksanaannya, ini kelas 7B tahun pelajaran 2022-2023, jumlah siswanya adalah 32 siswa dengan rincian laki-laki 19 orang dan perempuan 13 orang. Untuk waktunya ini 2 hari, Rabu tanggal 14 dan Kamis tanggal 15. Untuk pertemuan yang pertama itu adalah praktek pengukuran, kemudian tempatnya di lab IPA. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, hari Kamis tanggal 15 itu terkait materi konsep pembelajaran diri. Ini tempatnya di ruang kelas dan juga di lab IPA. Ini masing-masing 2 jam pelajaran dan juga 2 jam pembelajaran. Karena kelas kami untuk kelas 7 itu adalah sekolah penggerak, jadi hanya untuk 1 minggu hanya 4 jam pelajaran saja. Kemudian pelaksanaannya, tahap yang pertama adalah dari panjat adalah praktekan. Di sini praktekan mungkin seperti biasa ya, ada membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan kemudian anak duduk dalam kelompok
4 orang tiap kelompok, di mana guru membagikan LKPD dan di sana sudah ada aktivitas pengukuran yang anak-anak lakukan. Ini masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu fase praktikan. Di sini anak-anak yang mereka ukur dengan menggunakan alat-alat lab yang tersedia, yaitu adalah massa badan dengan timbangan, kemudian tinggi badan dengan meteran, dan juga denyut nadi dengan menggunakan stopwatch. Kemudian di sini setelah itu mereka mengkomunikasikan hasil praktik mereka di depan kelas, dan guru memberikan penguatan terhadap materi pengukuran yang telah mereka lakukan. Mengapa pengukuran? Karena dari pengukuran mereka mengenal tentang diri mereka dulu. Ini tahap praktikannya seperti ini. Ini ada mengukur tinggi badan dan juga mengukur massa badan. Kemudian ini contoh hasil pengukuran anak karena 32 siswa, jadi satu kelompok ada 4 siswa dengan 8 kelompok. Ada tinggi badannya bervariasi dan juga massa badannya dan juga denyut nadi. Tahap yang kedua adalah tahap jari tangan. Mungkin kalau di Casper kita pernah kan yang kita disuruh menggambarkan jari tangan di atas kertas. Nah, ini juga saya lakukan kepada siswa. Dari sini saya mengajukan beberapa pertanyaan. Dan misalnya siapakah aku? Mereka menuliskan di jari jempol. Siapakah aku? Mungkin dia menjawab aku adalah seorang siapa. Kemarin di sini ada sampai 5 pertanyaan dan masing-masing pertanyaannya mereka jawab di masing-masing jari. Ini tahap jari tangan di sini. Setelah ini mereka mulai membacakan apa yang telah mereka tuliskan. Ini tahapannya, ini di dalam kelas juga. Mereka menuliskan dan juga mengangkat ini contoh karya mereka, dan ada yang membacakan hasil yang telah mereka tuliskan. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap tuliskan. Ini masuk di pertemuan yang kedua. Tahap tuliskan ini di mana anak-anak ketika mengenal sudah siapakah aku, aku mau menjadi apa gitu. Kemudian saya minta mereka menuliskan sebuah surat itu untuk diri mereka sendiri. Di sini masing-masing anak ada yang menuliskan sampai penuh satu kertas, waktu itu ada juga yang hanya separuh, bahkan ada yang hanya beberapa kalimat di sini. Ini untuk tahap tuliskan. Kemudian di sini saya juga menyampaikan konsep materi tentang konsep diri. Seperti apa sih konsep diri itu, seperti apa sih yang negatif dan seperti apa yang positif. Ini tempatnya di lab IPA. Dan di sini alhamdulillah anak-anak ada yang sudah mulai berani bertanya, walaupun masih sedikit dan masih didominasi oleh anak-anak yang memang yang biasanya yang aktif dari pembelajaran, tapi mulai muncul kemarin ada anak yang mulai berani untuk bertanya. Kemudian hasil prestasi belajar anak dilihat dari tes awal dan juga tes akhir. Ini di tes awal nilai maksimalnya adalah 100, nilai terendahnya 52,94, nilai tertingginya 82,35. Rata-ratanya adalah 63,24. Kemudian di tes akhir nilai terendahnya adalah 76,47, nilai tertingginya adalah 100, rata-ratanya adalah 85,66 dengan peningkatan sebesar 22,42. Di akhir pembelajaran dan di bagian akhir dari LKPD, saya minta anak-anak untuk menuliskan catatan refleksi pembelajaran yang telah mereka lakukan. Ini ada contoh tulisan siswa saya kelas 7B, salah satunya. Kesimpulannya, penerapan metode Panjat berdampak positif terhadap pembelajaran IPA terintegrasi pendidikan Caspro pada materi konsep diri siswa kelas 7B di UPTD SMP Negeri 3 Palehari. Ini dapat kita lihat dari peningkatan prestasi belajar siswa yang meningkat dari hasil tes awal dengan tes akhir sebesar 22,42. Kemudian untuk refleksinya adalah penerapan metode yang tepat dapat berdampak kepada tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian integrasi yang tepat antara IPA dengan pendidikan Caspro akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Tubuh atau bagian diri peserta didik itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar untuk mata pelajaran IPA. Kemudian dari hasil pembelajaran itu bisa kita lihat ternyata banyak sekali keterampilan anak yang bisa diukur atau yang bisa kita lihat, misalkan seperti anak mengukur, kemudian mereka bisa mengenal diri mereka, kemudian bisa menggambar, bisa menuliskan, sampai juga bisa mengkomunikasikan jawaban mereka. Kemudian untuk
rekomendasinya bisa dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk praktek baik lainnya. Kemudian metode Panjat mungkin dapat diterapkan pada pembelajaran IPA dengan terintegrasi pendidikan Kespro dengan materi yang berbeda. Kemudian materi konsep diri dapat disampaikan dengan berbagai metode atau teknik yang berbeda tergantung dari kondisi dan karakteristik peserta didik serta ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Terakhir, terima kasih, ini anak-anak saya.